516 akhir sudah dekat. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, gerbang surga ditutup, dan jalannya terkepung. Akhir sudah dekat, garis miring terbalik petik 2. Baris pertama karakter ditulis dengan tinta merah berdarah. Gulungan itu terbuat dari bahan khusus yang bukan serat atau logam. Kondisinya masih bersih setelah ribuan tahun. Kaligrafi pada gulungan itu dipenuhi dengan semangat dan semangat yang dimiliki penulisnya. Chen Fan memperkirakan bahwa kata-kata ini ditulis pada gulungan itu menggunakan ki darah. Gerbang surga tertutup, dan jalannya terkepung, apa maksudnya? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan juga terkejut, jadi dia melihat lebih jauh ke bawah. Sejak saya masih kecil, saya telah mempelajari jalan Dao. Takdir telah membawakan seni pedang ini kepada saya selama saya tinggal di Gunung Su. Dengan rasa gentar dan ngeri, saya mengikuti instruksi seni. 130 tahun kemudian, saya menjadi dewa tingkat bumi. 9 pedang terbang yang saya miliki, dan 1 reputasi yang saya simpan, pedang rahasia sang penggarap agung. Garis miring terbalik petik 2. Sisa gulungan itu adalah catatan rincin tentang kehidupan penulis. Itu mencakup banyak peristiwa menarik, bahwa dia melakukan perjalanan ke pegunungan yang terkenal, bahwa dia berziarah ke 9 langit, bahwa dia menyempurnakan 9 pedang terbang, bahwa dia mendominasi Tiongkok kuno, ini, dan itu. Di sela-sela kalimat tersebut, Chen Fan memperhatikan bahwa penggarap agung adalah seorang kultivator yang percaya diri ketika dia masih muda, berpikir dia punya banyak waktu di dunia. Namun, nada kata-katanya berubah setelah penggarap agung mencapai usia 300 tahun. Ada sedikit kepahitan dan kebencian saat dia semakin memandang dunia hanya sebagai penjara. Tulisannya mulai berisi kisah-kisah kegagalan usahanya untuk melarikan diri dari dunia ini. Dia dekat beberapa kali tetapi pada akhirnya tidak berhasil. Sekarang umurku 492 tahun dan hanya tersisa beberapa tahun lagi. Aku hidup sebagai orang bodoh karena gagal melihat kematianku lebih awal, dan aku akan mati sebagai orang bodoh juga. Gerbang surga tertutup, dan jalannya terkepung. Akhir sudah dekat, garis miring terbalik petik 2. Saat penggarap agung mengulangi kalimat pembukanya, kata-kata itu tampaknya memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan Chen Fan dicekam oleh rasa tidak berdaya dan putus asa. Dia meletakkan gulungan itu dan mengalihkan pikirannya ke dalam. Penggarap agung pastilah dewa tingkat bumi terakhir. Pasti ada beberapa dewa tingkat bumi lainnya di bumi, tetapi mereka pasti mengalami nasib yang sama dengan penggarap agung. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menghela nafas. Bumi tidak memiliki spirit ki dan praktis merupakan planet mati di mata para pembudidaya. Bahkan dengan semua seni dan teknik yang dimiliki Chen Fan, dia paling banyak bisa mencapai level inti emas. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk meninggalkan planet ini sejak dia mencapai permukaan laut ilahi. Ada 3 metode yang bisa saya pilih. Garis miring terbalik petik 2. Metode pertama adalah menemukan portal abadi. Saya pikir itulah yang dimaksud oleh penggarap agung dengan gerbang surga dan jalan surga. Ini pasti portal yang ditinggalkan oleh para kultivator kuno ketika mereka meninggalkan bumi. Jika saya dapat menemukannya, saya seharusnya dapat mengaktifkannya kembali. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Metode kedua adalah mencapai tingkat inti emas dan secara fisik terbang menjauh dari bumi. Namun, metode ini bukannya tanpa kesulitan dan bahaya. Bukan hanya hampir mustahil untuk mencapai inti emas, tetapi luar angkasa juga merupakan tempat yang sangat berbahaya bagi para penggarap tingkat inti emas. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Metode terakhir adalah dengan menunggu selama 10 tahun ketika guruku datang mengunjungi bumi. Lalu aku bisa pergi bersamanya. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berpikir dalam hati. Dari ketiga metode tersebut, yang pertama adalah yang paling masuk akal, meskipun mungkin perlu beberapa waktu baginya untuk mencari portal abadi. Chen Fan tidak sepenuhnya yakin dengan opsi kedua, namun dia memutuskan untuk melakukannya bersamaan dengan opsi pertama. Adapun opsi ketiga, itu adalah pilihan terakhir Chen Fan. Dia bahkan tidak akan mempertimbangkannya kecuali benar-benar diperlukan. Saya terlalu terburu-buru sekarang. Saya tidak harus menghadapinya sampai saya mencapai level roh terhubung. Saya baru berada di tahap awal laut ilahi, dan itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk mencapai Conate Spirit.
Chen Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat dia melanjutkan membaca gulungan itu, dia menyadari bahwa gulungan itu adalah gulungan yang sama yang ditemukan oleh penggarap agung di Gunung Su. Nama gulungan itu disebut Seni Pedang Sembilan Pengabaian. Itu adalah seni kuno pedang abadi. Lin Suming dan pejuang negara abadi lainnya akan meletakkan gulungan itu di atas alas, memperlakukannya seperti biji mata mereka. Itu adalah seni budidaya abadi yang otentik dan dapat mengangkat prajurit negara abadi manapun ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, bagi Chen Fan, itu hanyalah tipuan kecil. Dia memiliki puluhan ribu seni seperti itu. Tetapi keberadaan seni pedang berarti bahwa penggarap abadi yang dulu menduduki bumi jauh dari kompeten. Jika mereka benar-benar kuat seperti mereka yang kembali ke kehampaan dan tingkat reuni Dao, mereka dapat dengan mudah mengubah lanskap planet ini. Dengan pemikiran itu, Chen Fan mengembalikan gulungan itu ke dalam labu. Sementara itu, Raja Naga terpaku pada gulungan itu. Dia menebak apa itu tetapi terhalang untuk mengklaimnya sendiri karena Chen Fan. Baru 15 menit berlalu sejak pertempuran, dan luka di bahu Chen Fan sudah sembuh. Raja Naga tahu dia tidak punya peluang memenangkan pertarungan melawan lawan tangguh seperti itu. Sekarang adalah waktu Anda untuk mengambil keputusan, apakah Anda memilih hidup atau mati. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan bertanya pada Raja Naga. Wajah Raja Naga berubah warna saat pikirannya berpacu. Pada akhirnya, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Pengabdianku adalah milikmu. Aku akan menggunakan jiwa dan rohku sebagai janji kesetiaanku. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Baiklah. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menjawab dengan sigap. Dia telah memutuskan untuk mengampuni Raja Naga, tapi dia tidak berharap mendapatkan pelayan lain, jadi dia sangat terkejut dengan tawaran Raja Naga. Keluarga Chen akan lebih aman di bawah perlindungan Hua Yunfeng dan pejuang negara abadi yang kuat. Chen Fan dengan cepat menyelesaikan perjanjian jiwa dan roh dengan Raja Naga. Karena Raja Naga ingin membunuh Chen Fan telah memperketat persyaratan kontrak mereka, mengubah Raja Naga menjadi budak. Segera setelah kontrak ditandatangani, Raja Naga bersujud dan mengumumkan, "Nama asli saya adalah Xie Yan dan merupakan suatu kehormatan untuk melayani Anda, tuanku. Saya berharap Anda panjang umur dan sejahtera." Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Xie Yan. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengangguk dan mengeluarkan gulungan dari labu dan melemparkannya kepada Xie Yan. Ini adalah hadiahku untukmu sebagai tanda niat baik. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjaga sekte dari Sekte Qiong Utara. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan melihat ke bawah pada gulungan itu dan melihat tulisan di atasnya, putarannya yang berbunyi, Seni Pedang Sembilan Pengabaian. Dia segera diliputi oleh ketidakpercayaan dan kegembiraan. Tuan, Anda memberikan ini kepada saya. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Ya, tetap pakai baju Anda. Jika Anda melayani saya dengan baik, saya mungkin akan memberi Anda seni yang lebih kuat lagi. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tersenyum mengejek. Ya, tuanku. Maksudku, ya, Master Sekte. Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan bersujud kepada Chen Fan sementara tubuhnya bergetar tak terkendali karena kegembiraan. Pada saat itu, Chen Fan akhirnya memenangkan Raja Naga kepadanya. Memerintah dengan rasa takut tidak pernah seefektif dengan imbalan dan saling pengertian. Chen Fan telah mengkomunikasikan kekuatannya yang tidak saleh kepada subjeknya dengan membuang seni pedang. Tidak ada yang lebih berbicara tentang kekuatan Chen Fan selain tindakan sederhana. Ini adalah sumber kekuatan penggarap agung. Bahkan Lin Suming akan memegangnya dan mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Namun, Chen Beixuan bahkan tidak peduli dan membuangnya seolah-olah itu tidak berguna. Saya pikir rumor itu ada benarnya mungkin Chen Beixuan memang merupakan reinkarnasi dari seorang pelit kuno. Garis miring terbalik petik 2. Pikiran bahwa Chen Fan bukanlah remaja berusia 20 tahun, tetapi seorang pelit perkasa yang telah bertahan hidup ribuan tahun memenuhi hati Xie Yan dengan lebih banyak rasa takut daripada rasa hormat. Sementara itu, Curmujon Chen melihat sekeliling ruangan, mengangguk dari waktu ke waktu sebagai tanda setuju. Master Sekte, menurutku penggarap agung terlalu dilebih-lebihkan. Yang dia tinggalkan untuk kita hanyalah gulungan ini, dan tidak ada lagi.
Tidak ada harta karun dharma atau ramuan. Sungguh mengecewakan. Garis miring terbalik petik 2. Keluh Xie Yan. Hehe, kamu hanya perlu tahu kemana mencarinya. Chen Fan tersenyum dan memulai seni. Garis miring terbalik petik 2. Sinar cahaya biru yang keluar dari tangan Chen Fan mendarat di dinding seberang. Dinding itu berkedip-kedip di bawah cahaya dan kemudian menghilang, memperlihatkan ruangan batu yang cukup besar. Di dalam ruangan itu ada mata air yang berdegup dengan panjang dan lebar beberapa meter. Airnya dalam, menyegel sejumlah besar spirit ki di dalamnya. Baru setelah mereka mendekati mata air tersebut, mereka menyadari bahwa air tersebut sebenarnya terbuat dari air roh yang terkondensasi. Di tengah musim semi ada beberapa petak kebun yang dipenuhi tanaman-tanaman aneh. Itu adalah, Xie Yan memutar matanya tak percaya. Ini adalah gua tempat tinggal yang sebenarnya. Ini adalah sumber roh yang beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di lembah Warg. Saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang penggarap agung untuk menemukannya. Garis miring terbalik petik 2. Senyum muncul di wajah Chen Fan. Air roh di lembah Warg telah membantunya mencapai puncak pencerahan ethereal, dan sekarang dengan sumber roh baru ini, dia seharusnya dapat mencapai laut ilahi segera. Tidak seperti air roh, sumber roh memiliki persediaan spirit ki yang hampir tidak terbatas. Ditambah lagi, tanaman di sekitar sumbernya semuanya adalah ramuan roh tingkat tinggi. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan memeriksa ruangan yang penuh dengan ramuan itu dengan penuh semangat. Buah api, teratai pelangi, butir perak, masing-masing berusia lebih dari 1000 tahun. Dengan bantuan kuali tripod magus bumi, saya akhirnya dapat membuat sekumpulan pil besar yang sebenarnya. Garis miring terbalik petik 2. Tidak ada waktu yang terbuang, Chen Fan segera bertindak. Pada tingkat pencapaiannya, dia bisa bertahan berbulan-bulan tanpa makanan apapun. Dia meminum air roh dan memakan pil pengumpul esensi ketika dia lapar. Saat Chen Fan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya, dunia luar berubah dengan cepat karena pertarungannya melawan Immortal State Warriors. Pertarungan Chen Fan memiliki konsekuensi yang luas. Kaum Curmujon yang telah bersembunyi di balik tirai selama beberapa dekade lebih merasa terganggu oleh perkembangan ini dibandingkan dengan orang-orang lain di dunia. Para pejuang negara abadi mendominasi dunia dan kecuali negara adidaya di dunia, tidak ada orang lain yang bisa menjatuhkan mereka. Bahkan Ye Qinchang atau Lin Suming tidak dapat menjamin untuk mengakhiri kehidupan seorang pejuang negara abadi tanpa yang terakhir menyelinap pergi. Namun, penampilan Chen Fan mengejutkan mereka. Betapapun kuatnya lawan-lawannya, dia berhasil mengalahkan mereka hanya dengan satu sapuan pedang. Terbukti bahwa Chen Fan mendominasi pertarungan. Anak ini mengingatkanku pada Magus Agung yang hidup 300 tahun yang lalu, Zhang Sanfeng yang hidup 500 tahun yang lalu, dan penggarap agung yang hidup 1000 tahun yang lalu. Garis miring terbalik petik 2. Seru seorang pelit negara abadi. Aku tidak mengerti apa masalahnya. Kita akan bergabung dan menghadapinya dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada Ye Qinchang. Garis miring terbalik petik 2. Seseorang di dalam gunung harimau naga mendengus. Kematian Lin Langya adalah kerugian besar bagi keluarga Lin di Tiongkok Tenggara. Saya bertanya-tanya bagaimana nasib Lin Suming tanpa asistennya yang paling terpercaya. Banyak orang memusatkan perhatian mereka pada keluarga Lin dan menunggu dengan penuh harap selama 100 tahun Master Pedang Tua muncul. Lin Suming adalah pejuang negara abadi tertua di dunia. Dia adalah satu-satunya orang, selain Ye Qinchang yang mungkin bisa menyaingi Chen Beixuan. Orang-orang memberitahuku bahwa mereka mendengar dengungan pedang Lin Suming beberapa waktu yang lalu. Namun lelaki tua itu pada akhirnya tersendat. Aku bertaruh lain kali dia keluar dari persembunyiannya, dia akan mencapai tingkat dewa tingkat bumi. Garis miring terbalik petik 2. Seseorang memasukkan, dewa tingkat bumi, cek.tsk. Garis miring terbalik petik 2. Pikiran itu membuat semua orang terdiam. Meskipun belum ada seorang pun yang mencapai kondisi legendaris itu selama 1000 tahun, hal itu tetap menjadi tujuan akhir bagi generasi-generasi pejuang negara abadi. Kekuatan nuklir di dunia saat ini telah memaksa para pejuang negara abadi untuk bersembunyi, tetapi hal itu juga memberi mereka banyak waktu untuk fokus pada budidaya mereka. 10 hari, 20, 30. Chen Beixuan telah menghilang selama sebulan sejak dia memasuki lembah tanpa jalan kembali. Banyak orang mulai curiga bahwa dia dibunuh oleh mantra ilahi dewa tingkat bumi.
Namun, mereka mengambil pelajaran dari apa yang terjadi setelah pertempuran di Lembah Warg. Chen Fan muncul kembali setelah dia hilang dalam aksi selama lebih dari setahun dan benar-benar menghancurkan Rusia. Meski begitu, ketidakhadiran Chen Fan memang berdampak pada dunia. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Retakan petir meletus di puncak gunung Dragon Tiger. Guru surgawi yang legendaris, Yao Daoyi, yang telah mengusir banyak makhluk jahat dari dunia, akhirnya menyelesaikan budidaya pengasingannya. Yao Daoyi menjadi terkenal pada masa paling penuh gejolak dalam sejarah Tiongkok sekitar pergantian abad ke-20. Ketika perang dan kelaparan melanda negeri itu, banyak sekte sadis dan tidak bermoral menaiki tangga kekacauan dan meraih kekuasaan. Sebagai pembawa segel guntur, Yao Daoyi telah mengambil tindakan untuk mengusir kejahatan dari Tiongkok. Pada akhirnya, dia terpaksa pensiun setelah dihadapkan oleh Ye Qinchang dengan pasukan berkekuatan 100.000 orang. Namun, Yao Daoyi bukanlah satu-satunya. Beberapa bulan yang lalu, beberapa turis mengaku melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah awet muda berjalan di awan. Biksu Tao tua dari kuil Violet Cloud menyatakan bahwa lelaki tua itu pernah berada di sana ketika dia masih muda. Mereka bersikeras bahwa lelaki tua itu tinggal di suatu tempat di sisi gunung dan terlihat sama seperti ketika biksu itu masih kecil. Dia adalah Li Changsheng dari Sekte Wu dan Primordial Dao. Dia berlatih kultivasi ganda mantra dharma dan seni bela diri dan hanya beberapa tahun lebih muda dari Lin Suming. Garis miring terbalik petik 2. Seseorang di internet mengenali lelaki tua itu dari gambar kasar. Berita tersebut telah menjadi pusat perhatian di media Tiongkok. Baik Yao Daoyi maupun Li Changsheng adalah pejuang legendaris yang aktif beberapa dekade lalu. Yang mengejutkan semua orang, mereka menua dengan sangat baik dan penuh semangat. Mereka pasti terganggu oleh pembunuhan Chen Beixuan terhadap 3 pejuang negara abadi. Garis miring terbalik petik 2. Seseorang di internet menunjukkan, tepat setelah itu, masih banyak lagi hal-hal aneh yang terjadi di seluruh dunia. Di Thailand, orang-orang melaporkan penampakan seorang lelaki tua yang menunggangi seekor binatang mirip ular dengan tanduk besar mencuat dari dahinya yang bersisik. Di Jepang, aula kosong kuil Agung Ise dipenuhi dengan penampakan mengerikan dan suara-suara yang menegangkan. Di India, Timur Tengah, dan Afrika Utara, peristiwa serupa juga terjadi. Banyak dari perkembangan aneh ini direkam dan rekaman serta gambarnya diunggah ke internet. Pertarungan Chen Fan melawan Dewa Magus Agung telah menunjukkan kepada publik Myanmar kekuatannya yang saleh. Alhasil, masyarakat Myanmar memuja Chen Fan sebagai dewa. Itu hanyalah awal dari kebangkitan masyarakat yang lebih besar terhadap unsur-unsur supernatural dunia. Semakin banyak video dan gambar penampakan menakjubkan tersebar di internet seperti penyakit menular meskipun ada upaya pemerintah untuk mendiskreditkan penampakan tersebut. Semakin banyak orang mulai melihat kembali kenyataan yang mereka ketahui dan membuat banyak situs web yang didedikasikan untuk diskusi semacam itu. Situs web seperti Sarang Vampir, Forum Manusia Super, Kastil Wolfenstein, dan Perjanjian yang Mulia adalah beberapa contohnya. Meskipun penampakan manusia super jarang terjadi, penelitian dan proyek seni yang berkaitan dengan subjek tersebut mulai mendapatkan banyak pengikut. Hal ini bahkan sampai ke masyarakat kelas atas dan universitas. Meskipun kebanyakan orang tertarik pada topik ini karena rasa ingin tahu dan berpartisipasi dalam diskusi sebagai cara untuk menghabiskan waktu, hal tersebut tidak terjadi pada orang-orang di dunia gelap. Yao Daoyi, Li Changsheng, Dharma Raja Sakaya, Raja Gong Tao, dan Dewa Iblis dari Kuil Agung Ise. Garis miring terbalik petik 2. Sebuah daftar disimpan di server pribadi Chia dan diperbarui setiap hari. Daftar tersebut kemudian diteliti oleh pengguna forum untuk membasmi nama-nama yang dibuat-buat. Apa yang terjadi dengan dunia? Mengapa para pejuang negara abadi ini mengekspos diri mereka seolah-olah tidak ada hari esok? Apakah mereka tidak takut dengan bom nuklir Amerika? Garis miring terbalik petik 2. Seseorang bertanya, mereka menjadi cemas. Garis miring terbalik petik 2. Jawab seseorang, meskipun mereka bersembunyi, bukan berarti seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, tidak takut pada mereka. Keseimbangan kekuatan selalu tidak kentara, mereka menukar sikap diam mereka demi keamanan, teman dan keluarga mereka. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Namun, kemunculan Chen Beixuan mengganggu keseimbangan ini dan membuat para curmujon ini merasa tidak aman. Jadi, mereka semua keluar dari persembunyiannya,
dan berusaha mencari keselamatan dalam jumlah banyak. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Saya setuju, jawab orang lain. Tuan tingkat abadi ini telah hidup dalam pengasingan terlalu lama dan mereka juga sangat menginginkan alasan untuk keluar dari persembunyian mereka. Chen Beixuan adalah alasan yang tepat. Di satu sisi, mereka sedang menguji keuntungan dari negara adidaya. Jika Chen Beixuan dibiarkan bebas berkeliaran di bumi, mengapa mereka harus dikurung di dalam lubang? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Maksud Anda Chen Beixuan telah menjadi musuh bersama mereka? Garis miring terbalik petik 2. Seseorang bertanya dengan heran. Tentu saja, dia adalah pejuang negara abadi terkuat sehingga dia memiliki target di punggungnya. Garis miring terbalik petik 2. Jawab orang yang sama. Jika Amerika Serikat segera melakukan intervensi dan menyingkirkan Chen Beixuan untuk menggunakan kembali dominasinya, para pejuang negara abadi ini juga akan mundur ke tempat persembunyian mereka. Jika tidak, para pejuang negara abadi ini akan mendatangkan malapetaka. Garis miring terbalik, seseorang menambahkan, namun, sebagian besar orang di forum tersebut acuh tak acuh terhadap politik, dan mereka lebih tertarik pada apa yang terjadi dengan Chen Beixuan. 1 bulan, 2, 3. Di bulan ketiga, banyak orang mulai kehilangan kesabaran. Banyak yang menyatakan bahwa Chen Beixuan telah meninggal dalam arai Dharma di lembah dan pergi untuk selamanya. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Pada malam hujan tanggal 3 Agustus tahun 2010, gemuruh guntur meletus di atas kota Jin. Banyak warga yang mengaku pernah melihat naga biru di tengah awan gelap. Sepertinya sedang berkelahi dengan seseorang atau sesuatu. Beberapa hari kemudian, berita tentang pertarungan misterius menyebar ke seluruh forum. Seorang pejuang negara abadi yang belum pernah terdengar pernah mencoba masuk ke kediaman keluarga Chen, namun terluka oleh arai besar naga hijau dan melarikan diri. Beberapa hari kemudian, banyak orang di Zonghai mengaku telah melihat ledakan yang terjadi di langit. Kejadiannya sangat cepat namun disaksikan oleh banyak warga. Seseorang mengatakan bahwa itu adalah pejuang negara abadi lainnya yang mencoba menyerang markas besar grup Jinxiu, dan dihadang oleh Hua Yunfeng. Segera setelah penyusup menyadari bahwa Hua Yunfeng telah mencapai keadaan abadi, dia segera melarikan diri dari tempat kejadian. Kedua perkembangan ini mengejutkan dunia gelap. Chen Beixuan telah melemparkan sebuah arai di Gunung Timur yang cukup kuat untuk melukai pejuang negara abadi. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Hua Yunfeng telah mencapai negara abadi tanpa ada yang mengetahuinya. Kenapa dia? Dia bahkan tidak begitu menonjol di antara mantan rekan-rekannya. Azure Naga, Ye Nantian, dan bahkan Odin dulunya lebih kuat dari dia. Garis miring terbalik petik 2. Para anggota dunia gelap tercengang dengan perkembangan tersebut. Namun, saat mereka menggali lebih dalam berita tersebut, mereka menjadi semakin terkejut. Mereka mengetahui bahwa Hua Yunfeng telah menjadi murid Chen Beixuan dan merupakan anggota resmi Sekte Mistik Utara. Meskipun ini adalah pertama kalinya orang mendengar tentang Sekte Qiong Utara, mereka sudah terkesan dengan kekuatannya. Sekte Qiong Utara adalah proyek sampingan Chen Fan yang ingin dia gunakan untuk melindungi keluarganya. Namun, sekte tersebut telah menjadi titik fokus dunia. Ketika orang-orang mengetahui bahwa Hua Yunfeng telah menjadi salah satu murid Chen Fan di Sekte Qiong Utara, mereka terkejut. Saat ini, Sekte Qiong Utara memiliki dua pejuang negara abadi dan telah menjadi jauh lebih kuat daripada keluarga Lin di Tiongkok Tenggara. Beberapa rumor bahkan mengatakan bahwa tanpa bantuan Chen Beixuan, Hua Yunfeng tidak akan pernah bisa memasuki keadaan abadi. Meskipun berita ini dengan cepat ditepis oleh banyak orang, ketakutan yang ditimbulkannya masih ada. Kleng, garis miring terbalik petik 2. Tepat setelah prajurit negara abadi yang tidak dikenal mencoba dan gagal memasuki keluarga Chen, Raja Ular Api dibunuh oleh seorang gadis berpakaian putih di Indonesia. Meskipun Raja Ular Api telah kehilangan monster peliharaannya saat bertarung melawan Chen Fan, dia masih dianggap sebagai salah satu master Gong Tao yang paling kuat. Namun, gadis berbaju putih itu telah membunuhnya hanya dalam satu pukulan. Masyarakat di Indonesia pun ikut tergiur. Saat detail lebih lanjut tentang pertarungan perlahan terungkap, orang-orang mengetahui bahwa gadis itu bernama Yuki Shirosa, dan dia adalah gadis pelayan Chen Beixuan. Dia membunuh Lin Puojun di Zonghai. Selain itu, dia juga merupakan penguasa keluarga-keluarga Yuki Shiro di Jepang. Dunia bawah tanah bergemuruh begitu mereka mendengar berita itu. Bagaimana mungkin?
Dia baru berusia 20 tahun. Garis miring terbalik petik 2. Seseorang bertanya tidak percaya. Dia telah menjadi Kendo Grandmaster pada usia 20 tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Erika belum menjadi Grandmaster. Sampai dia berumur 35 tahun. Beberapa orang mengklaim bahwa penerbit Heaven Roll sudah mulai mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam daftar. Namun, ini hanyalah permulaan dari serangkaian peristiwa. Gadis lain bernama Asiu dari Sekte Hantu Yin di Zhongzhou telah tiba di depan pintu Sekte Tai Chi dan mengalahkan Master Sekte tersebut, Chen Jiuyang. Pertarungan itu membuatnya mendapatkan tempat ke-13 di daftar surga. Rumor mengatakan bahwa gadis itu adalah murid senior Chen Beixuan dan bahkan Hua Yunfeng harus memanggilnya sebagai kakak bela diri senior. Segera setelah itu, Sekte Hantu Yin mengklaim bahwa mereka juga akan bergabung dengan Sekte Mistik Utara. Beberapa hari kemudian, datang berita dari sudut barat daya Tiongkok yang mengatakan bahwa Sekte Lembah Dewa Pengobatan juga telah bergabung dengan Sekte Qiong Utara dan menjadi cabang pembuatan obat ramuan. Pemimpin cabang adalah seorang gadis bernama Zhou Jinyi. Dia tidak hanya memiliki keterampilan membuat ramuan-ramuan dunia lain, tetapi dia juga merupakan satu-satunya wanita penggarap sempurna di dunia. Namun, ini bukanlah berita yang paling mengejutkan. Sekte penyihir kegelapan di Myanmar juga telah mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akan bergabung dengan Sekte Qiong Utara dan menjadi bab penyihir kegelapan. Mereka akan menguasai Asia Tenggara dari Myanmar menggantikan Chen Fan. Perkembangan ini telah menarik perhatian semua orang. Semua orang tahu bahwa Sekte penyihir kegelapan adalah sekte berpengaruh yang tidak kalah kuatnya dengan Sekte Hong atau Balai Naga. Mereka memimpin Myanmar selama beberapa dekade dan mengendalikan pemerintah Myanmar dengan ketat. Sekte ini memiliki lebih dari 100 murid dan 4 penggarap sempurna. Namun, betapapun kuatnya mereka juga menyerah pada Sekte Qiong Utara. Master Sekte dari Sekte Penyihir Kegelapan saat ini juga seorang gadis dengan kecantikan luar biasa. Chen Beixuan pasti mesum. Semua pelayan dan muridnya sangat cantik. Garis miring terbalik petik 2. Seseorang menyela dengan getir. Namun, kebanyakan orang begitu terguncang oleh perkembangan tersebut sehingga mereka melewatkan detail-detail halus ini. Setelah beberapa minggu, Sekte Qiong Utara muncul dan menjadi perhatian publik, peringkatnya telah meningkat pesat. Ia memiliki 1 pejuang negara abadi, 2 Grandmaster di gulungan surga, dan 7 penggarap sempurna. 3 cabangnya mendominasi 3 provinsi atau wilayah dan dengan cepat melampaui ketenaran Sekte Hong dan keluarga Lin. Itu bahkan tidak termasuk pejuang negara abadi terkuat, legenda hidup, Chen Beixuan. Nama Qiong Utara dengan cepat menarik perhatian seluruh negara di dunia. Bangkitnya Sekte Qiong Utara telah menghalangi mereka yang ingin menyerang keluarga Chen saat Chen Fan tidak ada. 2 pejuang negara abadi telah mencoba dan gagal sejauh ini, jadi tidak ada orang waras yang akan menguji keluarga Chen lagi. Saat dunia berubah dan keseimbangan kekuatan dirusak dan dipulihkan, Chen Fan sedang duduk di dalam gua tempat tinggal dengan kaki terlipat. Di depannya ada tripod cauldron besar. Gambar binatang purba seperti Tao Tai, Jiu Yin, dan Jun Ni diukir di seluruh tripod cauldron. Tripod cauldron terbuat dari sepotong perunggu kuno, oleh karena itu, permukaan logamnya memiliki kilau misterius yang sepertinya menyimpan kunci dari banyak rahasia kuno yang tak terhitung. Tripod cauldron ini adalah Earth Magus Tripod Cauldron, salah satu dari 7 artefak magus. 6 artefak magus lainnya dirusak oleh Chen Fan selama pertarungan, tetapi Chen Fan sengaja mengawetkan tripod cauldron setelah menyadari bahwa itu adalah kegunaan luar biasa untuk pembuatan ramuan. Garis miring terbalik petik 2. Saat tripod cauldron raksasa melayang di udara, nyala api gelap meletus di bawah perutnya. Sumber api gelap adalah tumpukan kecil kristal hitam. Dari waktu ke waktu, sebuah kristal akan meledak menjadi nyala api, menjaga api tetap menyala. Xie Yan kemudian mengambil kristal yang dikonsumsi dari tumpukan dan menggantinya dengan yang baru. Dia terus mengawasi intensitas nyala api. Jika apinya menjadi terlalu panas, dia akan mulai mendinginkan udara dan mengecilkannya. Raja Naga ternyata adalah penjaga api yang cukup cakap. Kristal api hitam ini telah terbakar di bawah kuali tripod magus bumi selama 81 hari. Ramuannya harusnya selesai kapan saja sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menyipitkan matanya dan menatap ke dalam kuali. Ada buah api, teratai pelangi, rumput berbutir perak, dan masih banyak lagi.
Tumbuhan ini adalah koleksi berharga dari penggarap agung dan Chen Fan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mendapatkan setengahnya. Oleh karena itu, Chen Fan hanya punya satu kesempatan untuk membuat ramuan ini. Jika kumpulan ini rusak, dia harus menunggu 1 dekade lagi. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Tiba-tiba, kuali tripod magus bumi menggigil dan Xie Yan berseru sekuat tenaga, Master. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Pilnya, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tetap tenang dan memulai seni dengan mantap. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Kuali tripod magus bumi bergetar lebih keras, hampir membuat bibir atasnya terlepas. Tampaknya ada energi besar di dalam perut kuali yang berjuang untuk keluar. Tuan, apa yang terjadi? Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan bertanya tidak percaya. Dia telah melihat bagaimana ramuan dibuat berkali-kali, tapi tidak ada yang terlihat seperti ini. Seolah-olah mereka telah menjebak Raja Kera di dalam kuali untuk mengubahnya menjadi pil, tetapi monyet perkasa itu tidak meminumnya. Tenang sekarang, ingatlah bahwa kita membuat pil roh tingkat tinggi, bukan sembarang ramuan biasa. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan memulai sebuah seni untuk memberikan kontrol lebih besar atas kuali. Tumbuhan ini telah menyerap begitu banyak spirit ki sehingga mereka hampir hidup. Mengubahnya menjadi ramuan akan merusak keseimbangan alam. Itulah sebabnya beberapa dewa inti emas harus menghadapi kesengsaraan surgawi setelah mereka menciptakan ramuan yang kuat. Bahkan ramuan yang lebih kuat, seperti ramuan abadi, ramuan ilahi atau ramuan sage, mereka bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia dan hidup ribuan tahun. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan tercengang oleh wahyu itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak hal tentang pembuatan ramuan yang tidak dia ketahui. Dia telah hidup lebih dari 100 tahun, tetapi tidak pernah sekalipun dia mengetahui apapun yang baru saja dikatakan Chen Fan kepadanya. Ini memperkuat keyakinannya bahwa Chen Fan bukanlah seorang pria berusia 20 tahun. Sayang sekali saya hanya cukup kuat untuk membuat pil roh tingkat tinggi. Saya bahkan tidak akan mulai mencoba membuat pil harta karun, pil ilahi, atau pil suci. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Garis miring terbalik petik 2. Tiba-tiba, embusan energi keluar dari tripod cauldron dan membuka tutupnya. Sinar cahaya warna-warni terbang keluar dari kuali dan berusaha keluar dari gua. Mudah. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan melepaskan gelombang energi. Energinya mengekang cahaya kasar dan membawanya kembali ke Chen Fan. 1, 2, 3, hebat, kupikir aku bisa membuat paling banyak 6 pil, tapi di sini ada 9. Garis miring terbalik petik 2. Kata Chen Fan sambil berseri-seri dari sisi ke sisi. Dia segera memasukkan pil-pil ini ke dalam labu. Labu ini juga merupakan artefak roh terhubung, jadi semakin lama pil itu disimpan di sana, semakin kuat efeknya. Tuan, ramuan macam apa itu? Garis miring terbalik petik 2. Melihat kegembiraan Chen Fan, Xie Yan mengambil risiko. Ini disebut pil roh api merah. Itu adalah salah satu pil roh yang paling efektif. Chen Fan menjawab dengan sigap. Apa bedanya dengan ramuan biasa yang kita gunakan? Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan bertanya dengan hati-hati. Haha, maksudmu pelet, lumpur yang kamu makan, itu bukan ramuan. Chen Fan mendengus mengejek. Pil roh asli membutuhkan bahan berusia ribuan tahun. Contoh yang bagus adalah pil peningkat esensi dan pil pengumpul esensi. Namun, keduanya adalah pil roh tingkat rendah. Untuk membuat pil tingkat tinggi, Anda tidak hanya membutuhkan bahan mentah yang lebih berharga dan kuat tetapi juga prosedur yang sangat ketat dan membutuhkan seorang kultivator permukaan laut ilahi untuk melakukannya. Salah satu pil ini dapat membuat Grandmaster negara Transcendent menjadi orang biasa secara instan. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan tertegun. Salah satu pil ini bisa membuat orang biasa menjadi Grandmaster. Itu luar biasa dahsyatnya. Hehe, tapi itu hanya pil roh kelas menengah. Pembuatan pil roh kelas superior bahkan lebih sulit. Dibutuhkan bahan yang lebih kuat dan kondisi sempurna selama seluruh proses pembuatan bir. Pil tersebut jauh lebih kuat daripada pil roh kelas menengah, barang kelas juga. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melanjutkan,
Yang perlu Anda ketahui tentang pil roh tingkat tinggi adalah bahwa satu pil sudah cukup untuk mengubah manusia biasa menjadi pejuang negara abadi. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Apa? Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan terpana. Pengungkapan itu benar-benar mengejutkan Raja Naga yang berusia 100 tahun. Pejuang negara abadi sangat langka sehingga hanya ada beberapa dari mereka di setiap benua. Jika apa yang dikatakan Chen Fan benar, maka 9 pil yang dipegangnya bisa berarti penambahan 9 pejuang negara abadi di dunia. Pikiran itu telah menghilangkan warna dari wajah Xie Yan. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Begitu kuatnya pil roh kelas superior yang sebenarnya sehingga menggunakannya untuk mengubah manusia menjadi pejuang negara abadi praktis sia-sia. Secara teori, diperlukan kekuatan dari seorang penggarap terhubung untuk membuat tumpahan ini. Tetapi Chen Fan telah berhasil melakukannya di permukaan laut ilahi berkat pengetahuannya yang luas tentang kehidupan masa lalunya. Namun, kekuatan pil ini hanya setengah dari yang seharusnya. Tetap saja itu sukses dan kerja kerasku selama 3 bulan tidak sia-sia. Dengan pil roh api merah ini, aku akhirnya bisa mewujudkan beberapa rencanaku sebelumnya. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berpikir dalam hati sambil matanya berbinar sejak Chen Fan mencapai permukaan laut ilahi. Dia hanya memperoleh sedikit peningkatan dalam budidayanya. Jumlah spirit ki yang dibutuhkan untuk mencapai kemajuan setelah permukaan laut ilahi sangatlah besar. Lebih buruk lagi, umur panjang Azure Tirk dari 5 elemen sekte abadi praktis merupakan lubang hitam bagi spirit ki. Di sisi lain, kemampuan bertarung Chen Fan beberapa kali lebih kuat dari kebanyakan kultivator lainnya. Tanpa seni mematikan itu, dia tidak akan mampu mengalahkan 3 pejuang negara abadi saat berada di tahap awal permukaan laut ilahi. Patriark leluhur dari Sekte Hong dan Xie Yan, khususnya, telah mencapai tahap pertengahan keadaan abadi, sehingga kekuatan gabungan mereka bahkan lebih kuat. Jumlah spirit ki di sumber roh seharusnya cukup untuk membawaku ke tahap tengah permukaan laut ilahi. Saya pikir inilah saatnya untuk memikirkan tentang meningkatkan seni pertahanan saya. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berpikir dalam hati sambil duduk dengan miliknya kaki terlipat. Pukulan Lin Langya tidak hanya melukainya tetapi juga menjadi peringatan. Meskipun dia telah mencapai kesuksesan awal dalam budidaya tubuh panjang umur Azure Tirk, dia masih bisa terluka. Kekuatan serangan Lin Langya telah mencapai tingkat puncak keadaan abadi, jadi Chen Fan bertaruh bahwa Lin Suming dan Ye Qinchang pasti berada pada tingkat pencapaian itu juga. Serangan itu hanya meninggalkan sedikit penyok di bahunya yang sembuh dalam sekejap, lukanya masih belum terasa enak. Jika negara keabadian puncak bisa menyakitiku, lalu bagaimana dengan dewa tingkat bumi? Jika aku harus berhadapan muka dengan penggarap agung, apakah aku harus melarikan diri? Bagaimana dengan senjata pemusnah massal itu? Garis miring terbalik petik 2. Chen Mata Fan sedikit meredup. Meskipun dia telah memperoleh tubuh Conate, dia tidak memiliki kekuatan ilahi dan mantra tingkat Conate. Sebelum dia meningkatkan True Essence menjadi sekuat Conate cultivator asli, dia tidak akan mampu bertahan dari ledakan nuklir. Pada kondisinya saat ini, bahkan armor penetrating cells pun bisa melukainya. Chen Fan masih memiliki hubungan diplomatik dengan negara adidaya di dunia dan sebagian besar senjata eksperimental yang sangat mematikan masih terkunci di balik gerbang laboratorium penelitian. Namun, cepat atau lambat, mereka akan melepaskan sarung tangan tersebut, dan Chen Fan harus bersiap. Merupakan keajaiban bahwa saya telah menemukan pemulihan pedang esensi di planet terkutuk ini. Saya rasa saya tidak akan seberuntung itu sepanjang waktu. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menghela nafas. Untuk sepenuhnya menangkal serangan Immortal State Warriors, Chen Fan setidaknya membutuhkan artefak roh. Namun, dia ragu apakah dia bisa seberuntung itu menemukan artefak roh lainnya. Hampir tidak mungkin untuk meningkatkan tubuh panjang umur Azure Tirk, dan tanpa artefak Dharma, saya pikir taruhan terbaik saya adalah mendapatkan beberapa kekuatan surgawi. Garis miring terbalik petik 2. Sebuah cahaya bersinar di mata Chen Fan, saat dia melihat ke-9 roh api merah pil di dalam labu. Dari 3 tahap tingkat pemurnian Ki, tingkat pencerahan ethereal dan laut ilahi digabungkan dan disebut fase pencerahan abadi. Setelah kultivator menyelesaikan kedua level, dia dapat memanggil kekuatan yang lebih misterius untuk melepaskan mantra yang kuat. Mereka bisa memanggil elemen alam dan mengubah tanah menjadi golem yang akan bertarung sampai mati. Di mata manusia biasa, para penggarap ini tidak berbeda dengan dewa,
meskipun secara teknis mereka belum menjadi dewa. Saat ini, Chen Fan telah mendapatkan akses ke 3 seni, Li Fire Golden Eyes, Yi Wood Spirit Key, dan Passage of Time. Dari ketiga seni tersebut, Li Fire Golden Eyes adalah mantra serangan, Yi Wood Spirit Key adalah mantra buff dan Passage of Time adalah mantra pamungkas yang harus disimpan untuk saat-saat terakhir. Chen Fan menganggap ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan mantra lain yang bisa dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. 9 pil roh api merah seharusnya membantuku mendapatkan perlindungan kekuatan suci, tapi mana yang harus aku pilih? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengusap dagunya dan mulai merenungkan mantra yang dia gunakan di masa lalunya. Perlindungan Kaisar Qi. Tidak, mantra ini membutuhkan darah Dewa Kaisar Qi. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Jubah Dharma emas hitam. Tidak, itu juga tidak akan berhasil. Aku akan membutuhkan ether dan darah 3 binatang emas hitam berkaki. Ditambah lagi, meskipun aku mendapatkan materinya, aku harus berkultivasi di dalam tubuh putranya selama 30 tahun. Pada levelku saat ini, aku akan menjadi abu bahkan sebelum aku bisa mendekati putranya. Garis miring terbalik petik 2. Benteng Dewa Api. Sayangnya, ini masih terlalu sulit. Lagi pula aku membutuhkan roh Dewa Api. Chen Fan melewati satu demi satu kekuatan ilahi, menampi kekuatan yang tidak mungkin dilakukan saat ini. Pada akhirnya, Chen Fan memilih satu. Armor api merah. Kekuatan suci perlindungan tingkat rendah. Itu bisa membentuk baju besi berapi di sekitar penggunanya. Itu adalah salah satu kekuatan suci paling lemah di semua mantra elemen api. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Persetan denganku. Chen Fan tersenyum masam. Kekuatan ilahi pertahanan jauh lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan kekuatan biasa karena kekuatannya yang luar biasa. Perlindungan Kaisar Qi, misalnya, dapat membantu seorang kultivator tingkat pengembalian kekosongan dengan mudah melepaskan diri dari kemarahan seorang kultivator yang jauh lebih kuat. 9 pil roh api merah paling banyak dapat membantu Chen Fan menempa armor api merah. Faktanya, sebagian besar kultivator tidak akan mengkhawatirkan kekuatan ilahi pertahanan sampai mereka mencapai level Conate Spirit. Kebanyakan kultivator di bawah level roh terhubung hanya menggunakan artefak roh sebagai alat perlindungan mereka. Baiklah ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Untungnya, kekuatan suci ini tidak hanya dapat ditingkatkan, tetapi juga dapat diubah menjadi perlindungan Kaisar Qi. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menyerah. Meskipun peringkatnya lebih rendah dari Armor of the Red Flame, itu seharusnya membuat Chen Fan hampir tak terkalahkan. Ancamannya hanya datang dari senjata nuklir dan dewa tingkat bumi. Ayo mulai sekarang. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengambil pil roh api merah dari labunya. Pil roh api merah adalah pelet tembus pandang seukuran kacang polong. Itu diliputi oleh cahaya warna-warni dan di dalamnya ada nyala api kecil yang menari. Jika manusia biasa mengkonsumsinya, ia akan dibakar hidup-hidup dari dalam. Namun, pil tersebut memiliki efek yang sangat berbeda pada Chen Fan. Begitu Chen Fan menelan pil itu, dia merasakan api mulai di perutnya, menjalar ke tenggorokannya dan keluar dari hidung, telinga, dan mulutnya, mengubah Chen Fan menjadi monster yang bernapas api. Perbaiki. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menahan rasa sakit dan memulai seninya. Perlahan, sebuah prasasti terbentuk di dantian Chen Fan. Setiap goresan prasasti ditempa oleh Arcane Fire untuk membentuk leksikon kuno yang diciptakan oleh Kaisar Primordial Qi. Garis miring terbalik petik 2. Prasasti itu dengan cepat menjinakkan api yang keluar dari Chen Fan dan mengubahnya menjadi baju besi ilusi. Armor bersisik itu menyala merah, membuat Chen Fan terlihat seperti seorang jenderal dari pengadilan surgawi. Itu awal yang sulit. Sekarang aku perlu memperbaikinya secara perlahan dengan bantuan ramuan dan menyelesaikan seninya. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menghela nafas lega dan menelan pil roh api merah kedua. Untuk hari-hari berikutnya, Chen Fan mengonsumsi pil tersebut dengan kecepatan tetap yaitu 1 pil setiap 3 hari. Dia tidak menyelesaikan seninya sampai dia menggunakan pil ke-6. Chen Fan akhirnya membengkokkan keinginan api yang mengelilinginya dan mengubahnya menjadi baju zirah. Armor itu memiliki sisik merah dan gaya aneh yang sepertinya bukan milik bumi. Chen Fan memang telah membuat armor berdasarkan True Martial Divine Armor yang biasa dia pakai.
Boom! Garis miring terbalik petik 2. Saat api memadat menjadi baju besi, tulisan di dantian Chen Fan juga kusut menjadi bola, memberi Chen Fan kendali lebih besar atas baju besi di sekujur tubuhnya. Akhirnya, setelah 15 hari kerja keras, armor api merah selesai. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengangguk. Tiba-tiba, dua bola api emas keluar dari mata Chen Fan dan mereka berputar di sekitar Chen Fan, menjilati baju besi merah dengan lidah emasnya, mengecat baju besi itu dengan emas. Setelah sisik pada armor itu dicat emas, sisik tersebut mulai bersinar dengan energi. Bahkan prasasti emas bertambah besar seiring dengan semakin banyak energi yang disalurkan ke dalamnya. Chen Fan terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia segera menyadari bahwa Li Fire Golden Eyes telah mengambil kendali atas Armor of Red Flame dan meningkatkan kekuatan Armor of Red Flame sebanyak 1 kali lipat. Chen Fan akhirnya menyadari bahwa dia melupakan fakta bahwa Li Fire Golden Eyes, sebagai mantra api tingkat menengah secara alami akan mengalahkan rekannya yang tingkat rendah. Jadi, itu bukan lagi armor api merah, melainkan armor api emas. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan terkejut dan merasa sangat aman sekarang dengan kekuatan ilahi pertahanan yang dimilikinya. Saat ini, Chen Fan telah menghabiskan 100 hari untuk membuat ramuan-ramuan dan menciptakan kekuatan ilahi pertahanan. Akhirnya tibalah waktunya untuk mulai berkultivasi. Saya harap saya setidaknya bisa melewati tahap tengah keadaan abadi. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menyingkirkan pil roh yang tersisa dan mulai fokus pada pernapasannya. Garis miring terbalik petik 2. Napasnya menarik sejumlah besar spirit ki dari sumber roh ke dalam tubuhnya. Perlahan, tubuh Chen Fan mulai mengeluarkan cahaya biru yang menerangi seluruh gua. Xie Yan membungkuk sedikit dan kemudian mundur ke sudut gua dalam diam. 3 bulan, 5, 7. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang datang ke lembah untuk mencoba menemukan Chen Fan dan Xie Yan. Namun, setelah setahun berlalu, keduanya masih hilang. Banyak orang mengklaim bahwa Chen Beixuan terbunuh dalam arai Dharma. Namun, musuh Chen Fan belajar dari pengalaman terakhirnya dan tidak satupun dari mereka yang berani mengambil tindakan tanpa konfirmasi kematian Chen Fan. Kekuatan Sekte Qiong Utara yang tak terukur cukup membuat jera bagi kebanyakan orang. Ada beberapa pejuang negara abadi yang berani melewati batas. Mereka menghindari Green Dragon Grand Array dan mencoba menyerang kediaman keluarga Chen yang kurang terlindungi. Namun, pejuang negara abadi dikalahkan oleh tuan yang tidak dikenal. Mereka mengatakan Immortal State Warriors mengklaim bahwa raksasa berkulit besi setinggi 3 meter lah yang telah mengusirnya. Pejuang negara abadi bersumpah bahwa pencapaian pemurnian fisik raksasa itu setara dengan Galdan, Raja Serigala Salju. Wahyu itu telah mengguncang dunia. Tidak ada yang mengira akan melihat pejuang negara abadi lainnya di keluarga Chen. Lebih buruknya lagi, makhluk ini sepertinya telah mencapai tingkat keadaan keabadian dengan mengambil rute penyempurnaan fisik. Itu berarti raksasa itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan pejuang negara abadi lainnya. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekati kediaman keluarga Chen. Sementara itu, Chen Fan juga telah sampai pada momen kritis dalam kultivasinya. Garis miring terbalik petik 2. Arus energi putih mengalir ke hidung Chen Fan. Aliran energi ini terbuat dari spirit ki yang kental. Saat ini, setiap napas yang diambil Chen Fan dapat mengonsumsi spirit ki yang cukup untuk mengisi sebotol air roh Yunwu. Setelah setiap hari berkultivasi, dia menghabiskan begitu banyak spirit ki sehingga Green Dragon Grand Array membutuhkan waktu sebulan penuh untuk terakumulasi. Hanya sumber roh yang telah mengumpulkan spirit ki selama ribuan tahun yang dapat memenuhi konsumsi Chen Fan. Namun, setahun kemudian, spirit Dew di dalam kolam tampak semakin rendah. Xie Yan memeriksa mata air roh dan memperhatikan bahwa hampir setengah dari embun roh telah dikonsumsi oleh Chen Fan. Seni apa yang dikembangkan oleh Master Sekte? Bagaimana dia bisa mengonsumsi begitu banyak roh ki dalam waktu sesingkat itu? Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan terkejut. Xie Yan telah berkultivasi bersama Chen Fan di gua tempat tinggal. Chen Fan telah memberinya cukup pil pengumpul esensi sehingga dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti makanan atau air. Sementara Chen Fan fokus pada kultivasinya, dia mengalihkan pikirannya ke seni pedang 9 pengabaian. Budidaya telah memberikan kehidupan baru pada penampilannya yang menua. Rambut putihnya mulai menjadi gelap dan kulit keriputnya menjadi halus.
Xie Yan menyadari bahwa kekuatannya telah dengan cepat melewati tahap tengah keadaan abadi dan, saat ini, dia tidak jauh dari tahap akhir keadaan abadi. Budidaya 1 tahun ini lebih efektif dibandingkan upaya gabungan 10 tahun terakhir. Itu hanyalah manfaat meluapnya spirit Qi dari sistem Chen Fan. Chen Fan telah menyerap spirit Qi 100 kali lebih banyak daripada Xie Yan, jadi peningkatannya bahkan jauh lebih besar. Memikirkan betapa kuatnya Chen Fan, membuat Xie Yan takut. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat keluar dari tubuh Chen Fan dan dengan cepat memenuhi seluruh gua. Energinya sangat besar bahkan hingga Xie Yan dan memaksa Raja Naga mundur beberapa langkah. Apakah Master Sekte naik level? Sampai ke level berapa? Apakah dia mencapai level puncak keadaan abadi atau sekarang dia adalah dewa tingkat bumi? Garis miring terbalik petik 2. Wajah Xie Yan sedikit berubah. Kehadiran Chen Fan yang sombong membuat rambut Xie Yan berdiri tegak. Bahkan Ye Qincang maupun Lin Suming tidak dapat menandingi tingkat pencapaian Chen Fan. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Xie Yan terguncang. Bang, bang, bang. Garis miring terbalik petik 2. Beberapa hal aneh terjadi di sekitar Chen Fan. Dua api emas di mata Chen Fan bertambah besar dan intensitasnya saat denyut Qi roh elemen kayu yang kuat muncul dari bawah kaki Chen Fan, membentuk tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Sehelai rumput kecil yang tumbuh dari dinding batu tiba-tiba bertambah besar dan menciptakan lubang raksasa tempat akarnya bersarang. Kemudian nyala api keemasan membakar tubuh Chen Fan. Perlahan-lahan, api itu berubah menjadi baju zirah, membuat Chen Fan tampak seperti jenderal kuat yang tak terkalahkan di medan perang. Yang paling mengejutkan Xie Yan adalah operasi di belakang Chen Fan. Meskipun gambarannya ilusi dan buram, Xie Yan tahu bahwa itu adalah seorang pria patung yang mengenakan pakaian kaisar, lengkap dengan mahkota. Ruang dan waktu seolah kehilangan perspektif dalam mengapresiasi, seiring sosok tersebut meliuk-liuk di antara masa depan dan masa lalu. Xie Yan menyaksikan tanaman merambat yang tumbuh cepat mendekati penampakan itu, tetapi dengan cepat layu seolah-olah satu musim telah berlalu. Apa yang terjadi? Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan menghirup udara dingin. Masing-masing pemandangan yang luar biasa, api di mata, Qi roh elemen kayu, armor api emas, dan penampakan pria berseragam kaisar mewakili salah satu dari 4 kekuatan ilahi Chen Fan. Berbeda dengan mantra Dharma, potensi kekuatan ilahi tumbuh seiring dengan tingkat pencapaian kultivator. Setelah Chen Fan mencapai level Dao Reunion, dia bisa memusnahkan seluruh dunia dengan tatapan dan memutar kembali waktu dengan menjentikkan jari. Saat Chen Fan mencapai tahap tengah permukaan laut ilahi, kekuatan sucinya juga menjadi jauh lebih kuat. Huhuhu, garis miring terbalik petik 2. Energi yang mengalir di sekitar tubuh Chen Fan akhirnya mereda. Senyuman muncul di wajah Xie Yan. Dia tahu Chen Fan akhirnya menyelesaikan kultivasinya dan tidak lama kemudian mereka bisa meninggalkan gua. Meskipun kultivasi membuat Xie Fan sibuk, dia benar-benar bisa mendapatkan udara segar setelah terjebak di dalam gua selama setahun. Namun, setelah sebulan berlalu, Xie Yan tidak melihat tanda-tanda Chen Fan akan mengakhiri kultivasinya dalam waktu dekat. Apakah Master Sekte ingin naik level 2 kali berturut-turut? Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan tertegun. Terobosan terakhir telah memberi Chen Fan kekuatan yang cukup untuk mendominasi dunia dan menjatuhkan Lin Suming dan Ye Qincang. Namun, Chen Fan tidak puas dan menginginkan lebih. Jika dia berhasil, dia seharusnya cukup kuat untuk bertarung secara langsung melawan dewa tingkat bumi. Xie Yan tidak bisa memikirkan betapa kuatnya Chen Fan, tapi yang dia yakini adalah ini, seni pedang darah Lin Langya bahkan tidak akan membuat Chen Fan terpengaruh begitu Chen Fan naik level lagi. Untuk hari-hari berikutnya, Xie Yan menyaksikan Chen Fan menjadi semakin kuat dari hari ke hari. Tidak lama kemudian udara di dalam gua menjadi begitu jenuh oleh energi Chen Fan sehingga mustahil bagi Xie Yan untuk menyalurkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, Xie Yan harus keluar dari gua dan menunggu Master Sektenya di luar. 1 bulan, 2, 3. Setengah tahun telah berlalu sejak Xie Yan pindah dari gua. Saat ini, Chen Fan telah menghilang ke lembah tanpa jalan kembali selama 1,5 tahun. Itu hanyalah hari biasa dan Xie Yan mengembangkan seni pedang seperti biasa. Garis miring terbalik petik 2. Dia memerintahkan pedang kayu eboni itu saat pedang itu melesat melintasi langit, mengeluarkan suara bernada tinggi. Kabum, garis miring terbalik petik 2.
Bilah kayu hitam itu mendarat di tebing dan membelah bebatuan. Aku akhirnya mencapai kesuksesan awal seni pedang 9 pengabaian. Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan menarik kembali pedang kayu hitam itu dan menghela nafas lega. Semakin dalam dia mempelajari seni pedang 9 pengabaian, semakin dia kagum dengan seni pedang yang hebat. Meskipun kemajuannya jauh lebih lambat dari yang dia duga, esensi sejatinya sangat diperkuat. Bahkan lambaian tangan biasa saja lebih mematikan daripada serangan terkuat Xie Yan di masa lalu. Jika Chen Fan telah melihat tingkat pencapaian yang telah dia capai, dia akan tahu bahwa Xie Yan memang telah mencapai tahap awal permukaan Laut Ilahi. Meskipun di atas kertas, Xie Yan tampaknya tidak terlalu jauh di belakang Chen Fan, pada kenyataannya, kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Chen Fan. Ditambah lagi, Chen Fan membuat kemajuan pesat setiap hari dan akan segera menjadi sangat kuat. Kekuatan seni pedang 9 pengabaian sudah luar biasa. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa kuatnya seni Master Sekte. Garis miring terbalik petik 2. Keluh Xie Yan. Tiba-tiba, dia merasakan semburan kekuatan dahsyat yang muncul dari gua langsung ke cakrawala. Itu mengaduk awan berkabut yang menjulang di atas gunung. Ini dia. Garis miring terbalik petik 2. Kegembiraan mengubah wajah Xie Yan. Dia belum pernah merasakan sesuatu yang lebih kuat dari pancaran energi itu. Xie Yan sudah tahu bahwa Chen Fan telah mencapai tingkat pencapaian yang sama kuatnya dengan dewa tingkat bumi, jika tidak lebih. Namun, yang mengejutkan Xie Yan, energi Chen Fan tidak mempertahankan level itu, malah dengan cepat berkurang. Apa yang terjadi? Garis miring terbalik petik 2. Xie Yan bingung. Saat ini, dia tidak bisa lagi mencatat jejak energi Chen Fan. Xie Yan masuk ke dalam gua dan melihat Chen Fan duduk diam di atas batu besar. Sebelum Chen Fan ada kolam kosong dengan spirit Deus setebal 1 inci yang tersisa di dalamnya. Di suatu tempat di dalam kolam terdapat sumber spirit Qi di mana spirit Deus yang kental terus menetes. Diperlukan waktu 1000 tahun lagi untuk mengisi kolam dengan kecepatan seperti ini. Master Sekte, garis miring terbalik petik 2. Xie Yan mendekat ke Chen Fan dan membungkuk. Bahkan dari jarak dekat, Xie Yan tidak dapat menunjukkan tanda-tanda kekuatan Chen Fan yang tak terbayangkan. Dia hanya duduk di sana seperti orang biasa. Namun, Xie Yan tahu bahwa tidak adanya energi Chen Fan di udara adalah tanda sebenarnya dari pencerahan dan pencapaiannya yang luar biasa. Chen Fan menghela nafas lalu bertanya. Sekarang tahun berapa? Garis miring terbalik petik 2. Guru, Anda sudah melakukannya selama 1,5 tahun. Jadi sekarang hampir tahun 2012, jawab Xie Yan. Sudah setengah tahun. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menatap kolam yang kosong, penyesalan dan kekecewaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia berharap bisa mencapai tahap akhir permukaan Laut Ilahi, namun dia hanya berhasil mencapai tahap pertengahan. Dia sudah sangat dekat dengan tujuannya, dan jika dia mau, dia bisa memaksa dirinya untuk membuat terobosan. Namun, dia telah belajar pentingnya membangun fondasi yang kokoh, jadi dia memilih untuk tidak terburu-buru melewati level sebelumnya. Selain itu, bahkan pada levelnya saat ini, dia dapat dengan mudah mempertahankan diri melawan dewa tingkat bumi dengan 4 kekuatan suci yang dia miliki. Saya pikir sudah waktunya untuk meninggalkan gua. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan bangkit dan berkata, ya, garis miring terbalik petik 2. Jawab Xie Yan. Chen Fan mengemas sisa spirit Dew dan ramuan spirit ke dalam labu, dia menyimpannya untuk orang tuanya dan Xiao Qiong. Sebelum dia pergi, Chen Fan juga menemukan 5 artefak Dharma yang digunakan oleh penggarap agung untuk melemparkan arai 5 elemen. Pisau tepi emas, spanduk api Li, mutiara air kui, kesepakatan bumi kuning, dan lambang kayu ilahi. Garis miring terbalik petik 2. Masing-masing artefak ini adalah artefak roh, dan merupakan sumber kekuatan arai 5 elemen. Chen Fan mencari secara menyeluruh di lembah dan menyelamatkan apapun yang bisa dia gunakan. Pada tanggal 3 Januari tahun 2012, 2 pria muncul dari Valley of No Return di Pulau Kalimantan. Salah satunya adalah seorang pria muda dengan rambut hitam dan mata gelap, dan yang lainnya adalah seorang pria paruh baya berpenampilan terpelajar yang mengenakan pakaian biru. Help, kita akhirnya keluar dari lembah. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menghela nafas saat angin musim gugur yang dingin menendang tumpukan daun yang berguguran. Cabang-cabang pohonnya kurus dan keriput,
dan hutannya gelap dan menakutkan. Sudah 1,5 tahun, aku bertanya-tanya apakah dunia telah melupakanku. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung saat senyum dingin muncul di wajahnya.